Selamat jumpa dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Saat ini kita akan membahas mengenai efisiensi dan pasar. Efisiensi di sini adalah perbandingan antara biaya untuk produksi dan kemauan harga dari pihak pembeli. Efisiensi adalah keseimbangan antara nilai produk dengan input yang digunakan dalam memproduksi. Artinya, bahwa WTP atau willingness to pay itu akan sama dengan besarnya marginal cost atau MC dari produksi. Itulah saat efisiensi terjadi. Efisiensi tergantung juga dari siapa yang menilai. Efisien menurut seseorang belum tentu juga efisien menurut orang lain. Sehingga sebenarnya perlu adanya konsep efisiensi yang applicable untuk perekonomian secara keseluruhan. Okelah ini jadi catatan kita. Sekarang kita kembali ke kurva ini. Level produksi yang efisien secara sosial tercapai pada saat agregat MWTP itu sama dengan agregat MC. Ini bukan berarti angka besarannya sama, tapi ada persinggungan langsung antara garis yang mewakili willingness to pay dengan marginal cost. Pada saat MWTP itu bertemu dengan kurva MC atau sama dengan MC, maka biaya produksi satu unit tambahan sama dengan A nilai marginalnya. Pada kondisi untuk kuantitas efisiennya adalah pada saat Q aksen E sekaligus pada saat itu harga yang dicapai juga sedang efisien, yaitu pada saat P aksen E. Cara lain untuk menentukan efisiensi adalah dengan memaksimumkan pada kondisi di mana net value adalah didapatkan dari hasil dari total WTP yang dikurangi total cost. Jadi total WTP dikurangi total C. Pada gambar ini, perhatikan pada saat Q mencapai Q aksen E maka kondisinya adalah total WTP merupakan gabungan dari area A, B, dan C. Jadi sebenarnya kemauan membayar konsumen atau si penerima benefit adalah A plus B dan plus C. Sementara total cost-nya adalah area C, karena tadi net value adalah total WTP dikurangi total cost, maka kita bisa dapatkan bahwa net value-nya A plus B, yaitu hasil net value ABC lalu dikurangi cost yang berupa area C. Jadi net value-nya, secara maksimum dengan WTP yang maksimum, artinya value yang didapatkan benefitnya dengan WTP yang mau untuk dibayarkan maksimumnya adalah di A plus B. Pada level Q dengan kuantitas yang lain, maka didapatkan net value lebih kecil dari area A plus B. Kita masuk mengenai efisiensi dan ekuitas. Apa itu? Ekuitas atau kesetaraan dapat dipandang sebagai distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Jika distribusi kesejahteraan dalam masyarakat dipandang cukup adil, maka tingkat output alternatif cukup dinilai dengan menggunakan kriteria efisiensi. Namun jika distribusi kesejahteraan tidak merata, kriterianya tidak cukup hanya efisiensi. Hal ini perlu nantinya kita bahas lebih lanjut pada bagian seputar kebijakan lingkungan di pertemuan yang berikutnya nanti. Tapi yakinlah bahwa sistem pasar secara keseluruhan memberikan hasil ekonomi yang lebih baik ketimbang sistem lainnya. Sayangnya, dalam hal adanya kasus kualitas lingkungan, keberadaan institusi pasar sering tidak mampu memberikan hasil yang efisien secara sosial. Baik, dari efisiensi kita bergerak ke kondisi pasar. Bagian ini kita membahas pasar dan efisiensi sosialnya. Gambar ini menunjukkan itu. Tapi jangan salah ya, bahwa ini bukan lagi kurva WTP dan MC. Tadi kita membahas efisiensi sosialnya yang tertinggi di titik temu marginal WTP dan marginal cost dengan net value terbesar saat Q aksen E sebagai satuan biaya produksi yang berpotongan dengan P aksen E sebagai kemauan membayar. Dan revenue totalnya adalah area A plus B plus C kemudian dikurangi C, sehingga value maksimumnya di A plus B. Kurva yang ini sekarang yang tampil adalah antara supply dan demand. Kalau grafik yang tadi sebelumnya antara WTP dan MC. Di sini kelihatan bahwa penjual dan pembeli akan melakukan transaksi pada saat kurva demand dan supply berpotongan, yaitu pada kuantitas Q aksen M dan harga P aksen M. Gambar ini menunjukkan tingkat output di Q aksen M dan harga yang berlaku pada pasar kompetitif untuk barang tersebut yaitu di P aksen M. Lalu, apakah perilaku supply dan demand di pasar ini bisa sesuai dengan efisiensi?
Bisa saja di kurva tadi pada posisi kuantitas atau jumlah Ki aksen E sama dengan jumlah kuantitas pada kurva yang sekarang, yaitu Ki aksen M atau inginnya adalah Ki aksen E sama dengan Ki aksen M. Ini bisa terjadi jika kurva demand dan supply sama dengan kurva MC dan WTP. Oke, sementara sampai di sini dulu. Kita sudah bahas tentang efisiensi dan pasar. Kita akan lanjut lagi mendatang. Sampai jumpa lagi.